Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, kami berada di antara Bapak Ibu semua sekalian yang berada di lantai 3 Gedung Baru Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Perkenalkan, saya Maidia dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur. Dan di samping saya ada Dr. Adinta Windia, spesialis penyakit dalam Vinasim, yang akan menjadi narasumber pada kegiatan Bincang Sehat pada kali ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan Mas Mbak yang hadir di sini. Hari ini kita akan melakukan bincang sehat dalam rangka untuk memperingati Hari HIV/AIDS. Hari AIDS 1 Desember bukan ya dok? Ya sudah lewat sih Bapak Ibu, cuman ini kan masih bulan Desember, jadi ini hanya sekedar informasi sedikit untuk masyarakat awam mengenai HIV/AIDS. Baik. Sebetulnya kalau misalnya HIV/AIDS itu kan seperti dua gabungan kata yang menjadi satu ya dok. HIV itu apa sih dok sebetulnya? Ya, jadi HIV itu adalah singkatan ini Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Dan biasanya HIV itu tidak dirasakan atau tidak bergejala karena itu merupakan infeksi virus stadium awal. Begitu. Kalau bedanya sendiri dengan AIDS dok? Nah, AIDS itu juga stadium yang lebih lanjut. Jadi awal mulanya terkena HIV, kemudian karena tidak mendapatkan terapi yang baik berkembang menjadi AIDS. AIDS ini yaitu singkatnya Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu suatu keadaan di mana pasien dengan HIV memiliki kumpulan gejala akibat tubuh tidak mampu lagi melawan infeksi kuman. Jadi gejala dari AIDS itu macam-macam Bapak Ibu, bisa infeksi yang berat, bisa meningitis, bisa kejang dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia sendiri dok, HIV/AIDS perkembangannya seperti apa dok? Iya, kejadian HIV/AIDS ini menurut data yang diambil hingga 2019 ya. Jadi datanya itu semakin lama semakin meningkat. Kasus HIV/AIDS di Indonesia terus meningkat Bapak Ibu karena awalnya pasien HIV itu tidak memiliki gejala. Mereka akhirnya ada yang melakukan menikah atau ada yang memiliki putra atau putri sehingga tidak diketahui, akhirnya menular. Yang paling bahaya yaitu melakukan hubungan seksual yang secara bebas karena tidak memiliki gejala dan merasa aman, akhirnya penularannya lebih cepat. Dan ini selama 2019 ini mencapai puncak ini hingga 50.282 di Indonesia. Ya, jadi itu pun yang seperti puncak gunung es ya, di atas itu tampak, tapi di bawah masih lebih banyak lagi. Jadi memang perlu screening. Jadi dari tahun 2015 sampai puncaknya sekali 2019 ya dok. Lumayan sekali ya dok. Lumayan banyak itu tersebar di seluruh Indonesia. Itu yang baru terdata. Itu tidak menutup kemungkinan akan jumlahnya semakin banyak dari yang pasien-pasien yang belum terdata. Gitu. Baik, kalau misalnya berdasarkan dengan jenis kelamin dok. Ya, kalau jenis kelamin ini biasanya biasanya tidak ada perbedaan ya. Intinya oh ya, kalau berdasarkan jenis kelamin, presentasi HIV/AIDS itu untuk tahun 2019 ya, wanita itu 35%, sedangkan laki-laki 64,5% ya. Untuk AIDS yang sudah ke stadium yang lebih lanjut, laki-laki 68,6%, perempuan 31,4%. Jadi memang pada laki-laki lebih banyak karena mereka memang lebih sering ini ya mobile dan juga pekerjaannya juga banyak yang sering di luar kota atau apa. Jadi akhirnya menularannya ke biasanya anggota keluarga, ke ibu rumah tangga atau yang lainnya. Baik, kalau berdasarkan usia nih dok, gimana dok?
Ya, jadi usia HIV/AIDS itu paling banyak usia produktif ya. Biasanya usia 25 sampai 49 tahun, di mana mereka masih banyak yang melakukan pekerjaan ya. Kemudian banyak yang masih aktivitas fisiknya masih baik ya, tingkat mobilitasnya masih baik sehingga penularannya juga semakin tinggi. Begitu. HIV menular melalui apa aja, Dok? Ya, jadi penularan HIV itu paling sering melalui cairan tubuh ya, yang paling banyak melalui darah. Jadi kalau Bapak Ibu ada pengguna jarum suntik yang secara bergantian seperti pengguna narkoba itu paling sering tertular ya, karena mereka juga tidak tahu temannya yang menggunakan jarum suntik sebelumnya itu apakah menderita HIV atau tidak. Terus yang paling pernah ini satu kejadian di rumah sakit. Ternyata itu ada kecelakaan, ada jarum suntik yang tergeletak gitu ya. Ternyata itu bekas penderita HIV. Ternyata nggak sengaja tertusuk ke pasien yang lewat. Nah itu juga hati-hati ya. Jadi kita juga sebagai tenaga kesehatan juga harus hati-hati juga dalam hal mengelola jarum suntik gitu. Yang kedua melalui cairan vagina ya. Jadi itu paling sering pada wanita-wanita usia produktif. Kemudian cairan sperma dan air susu ibu. Lah khusus untuk ibu menyusui yang positif HIV atau AIDS memang harus konsultasi ke dokter penyakit dalam supaya tidak menular ke bayinya. Kalau terkait mitos-mitos nih, Dok, misalnya tertular dengan penggunaan alat makan yang bersama-sama, misalnya dalam satu keluarga ada penderita HIV/AIDS gitu, Dok. Ya. Apakah itu memang mitos atau memang fakta, Dok? Ya, jadi sejauh ini hanya mitos ya Bapak Ibu. Untuk penularan lewat seumpama Bapak Ibu beli makan di warung atau di rumah makan, itu kemungkinan besar tidak akan menularkan HIV atau AIDS ya. Jadi yang mitos itu adalah tinggal serumah, berciuman, berpelukan, ke toilet umum, kemudian tergigit nyamuk. Kemungkinan kalau nyamuknya itu bekas gigitan dari penderita HIV atau alat makan yang digunakan secara bergantian, itu kemungkinan sangat kecil sekali ya tertular ya Bapak Ibu. Jadi untuk penggunaan alat-alat makan itu tidak menular ya, termasuk berjabat tangan, berpelukan itu juga tidak akan menularkan virus HIV/AIDS. Kalau resiko terhadap HIV/AIDS yang tinggi, Dok, misalnya perilaku seperti apa, Dok? Iya, jadi HIV/AIDS itu sangat tinggi penularannya apabila suka berganti-ganti pasangan ya. Jadi pasangan-pasangan yang pasangan seksual dalam hari ini bergantian yang memiliki lebih dari satu orang, kemudian tidak menggunakan pengaman pada saat berhubungan badan, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril dengan yang menggunakannya secara bersamaan, itu tadi seperti pengguna jarum suntik yang menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, atau jarum tato. Kemungkinan sekarang kalau mau tato di tempat yang penyedia jasa tato sekarang sih Pak sudah sering pakai single dose ya. Jadi maksudnya Sekali pakai ya gitu sekali ya, Dok? pakai buang, tapi diusahakan untuk pengguna tato tidak menggunakan jarum secara bergantian. Jadi benar-benar harus dipastikan ya, Dok, Iya. jarumnya itu memang untuk dia sendiri Iya, gitu ya. jadi kalau pengguna tato sekarang juga harus aware terhadap jarum yang digunakan. Gitu. Tadi kan dikatakan HIV/AIDS itu berkesinambungan ya, Dok. Jadi Iya. kalau untuk perkembangan dari HIV sampai dengan terkena AIDS itu bagaimana, Dok? Ya, jadi perkembangan HIV/AIDS itu apabila kita pertama kali tertular, itu biasanya jeda waktunya 3 sampai 6 bulan, itu sama sekali tidak ada gejala. Ya. Jadi kalau pertama kali tertular penderita tidak akan memiliki gejala apapun. Kemudian bisa dikatakan positif apabila 6 bulan ke atas. Itu kalau kita screening sudah menghasilkan positif lah. Pada saat usia 3 sampai 6 bulan setelah terinfeksi itu kita screening ya, itu hasilnya kemungkinan besar masih negatif. Ya, jadi kalau kita curiga, aduh saya tertular atau tidak ya, itu sebaiknya screeningnya 6 bulan setelah terinfeksi ya, atau setelah terkena paparan.
Kalau antara 3 sampai 6 bulan setelah terkena paparan itu kalau di screening, di tes itu kemungkinan hasilnya bisa negatif. Gitu Bapak Ibu. Kalau setelah 6 bulan ke atas itu baru bisa menghasilkan hasil yang positif. Lah gejalanya gimana? Ini positifnya 5 sampai 10 tahun itu sudah bisa menimbulkan gejala yang paling ringan seperti batuk, seperti orang influenza, ya, sering gatal-gatal, anemia. Nah, itu kalau kita nggak aware pada saat HIV positif ini pada usia 5 sampai 10 tahun itu masih bisa aktivitas fisik seperti biasa, seperti olahraga, bekerja sehari-hari, itu masih mampu tubuhnya untuk melakukan aktivitas fisik. Tapi setelah jatuh ke AIDS setelah 1 sampai 2 tahun itu penderitanya sudah lemah, tidak bisa melakukan aktivitas fisik sehingga lebih banyak berbaring di tempat tidur. Nah ini pada periode HIV ini yang penting untuk dilakukan pengobatan karena HIV itu bisa dilakukan pencegahan untuk terjadinya AIDS. Ya, jadi sekarang sudah berkembang, dunia kedokteran sudah berkembang, jadi pengobatan HIV/AIDS itu sudah bisa dilakukan lebih awal. Kalau periode-periode gitu dok, terdiri dari Kenapa? apa? Ya, ini window period. Window period itu tadi yang 3 sampai 6 bulan itu ya. Jadi saat dites itu hasilnya masih negatif. Tapi virusnya sudah ada di dalam tubuh, itu sudah ada dan sehingga virusnya itu tadi melakukan replikasi ya, sehingga membentuk proses untuk pembentukan antibodi. Kemudian pasien masih sudah bisa mampu menularkan HIV ke orang lain pada masa window period itu tadi. Kemudian penularannya ya lewat hubungan seksual, melalui jarum suntik, ya termasuk tato dan juga transfusi darah. Jadi sekarang untuk pasien-pasien pendonor darah itu sekarang kita juga sudah mulai screening virus-virus yang berbahaya yang risiko terjadi penularan lewat darah seperti hepatitis B, HIV, AIDS itu kita sudah screening. Jadi Bapak Ibu sudah nggak perlu khawatir kalau membutuhkan transfusi darah karena darah yang dari pendonor sudah di screening. Setelah periode tanpa gejala yang 3 sampai 6 bulan. Itu tadi yang periode jendela ya dok ya? Iya, 3 sampai 6 bulan. Iya, Dok. iya. Terus selanjutnya ke periode tanpa gejala. Periode tanpa gejala yaitu termasuk HIV ya. Jadi HIV itu sudah bila di screening, di tes itu sudah positif tapi belum memiliki gejala. Biasanya pasien-pasien masih bisa sehat, masih seperti orang sehat pada umumnya, masih bisa aktivitas, masih bisa olahraga, ya. Terus pasien juga tidak merasakan apa-apa, tapi sudah bisa menularkan, terutama dari ibu ke anak. Ya, jadi kalau pada saat hamil itu masih ke stadium HIV, itu masih bisa terjadi penularan dari ibu ke anak. Dan itu semakin tinggi apabila terjadi persalinan melalui persalinan normal, ya kemudian juga pada saat menyusui itu juga terjadi risiko penularan yang lebih tinggi. Setelah periode tanpa gejala nih dok, selanjutnya? Ya selanjutnya stadium AIDS itu sudah bergejala ya dari yang ringan sampai yang berat. Lah ini 2 dari 3 gejala ini biasanya yang paling ringan itu diare. Diarenya lebih dari 1 bulan diberi obat anti diare, diberi obat apapun tidak membaik ya, sehingga diarenya cenderung ke diare kronis. Kemudian ada berat badan yang menurun lebih dari 10% dalam 3 bulan. Kemudian demam selama 3 bulan yang tidak turun-turun. Kemudian disertai salah satu dari ini batuk yang lama lebih dari 1 bulan, infeksi mulut terutama sariawan yang tidak sembuh-sembuh, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening, jadi ada benjolan di leher, di ketiak, di lipatan paha, itu yang menetap selama lebih dari 3 bulan, dan juga munculnya infeksi kulit seperti herpes yang diderita berulang kali, jadi setelah diterapi nanti kambuh lagi, begitu. Baik, yang terakhir nih dok, gejala AIDS ya, betul ya dok? Ya, gejala AIDS itu
dari tadi kan ada gejala-gejalanya ini ya, ciri-cirinya. Nah, itu AIDS sendiri juga ada stadiumnya. Stadium 1 itu tanpa gejala. Kemudian stadium 2 itu berat badannya tuh turun lebih kurang dari 10%, disertai ada jamur di seluruh tubuh ya. Jadi di lipatan sela-sela jari, sela-sela jari tangan, jari kaki atau lipatan kulit itu biasanya sering tumbuh jamur ya. Kemudian stadium 3 itu berat badannya turun lebih dari 10%, disertai diare kronis, demam, sariawan dan juga infeksi paru-paru seperti TBC. Untuk stadium 4, stadium akhir itu berat badannya turun banyak. Ini stadium ini pasien sudah tidak bisa aktivitas fisik stadium 4 ini. Jadi pasiennya cenderung berbaring di tempat tidur ya. Kemudian diare berat, infeksi di otak, penurunan kesadaran, sudah tidak mau makan. Jadi akhirnya stadium akhir ini sudah stadium yang paling mengkhawatirkan ya bagi Paling penderita parah AIDS. begitu ya, Dok? Iya. Terus bagaimana kita tahu? Ini gambar. Ya, gitu. ini contoh gambar ya. Ini yang biasanya stadium 4 ini seperti ini. Penurunan berat badannya lebih dari 10%, disertai infeksi kulit. Ya, kemudian kemerahan, herpes zoster yang tidak sembuh-sembuh. Seperti ini. Bagaimana Ya. kita tahu kalau misalnya kita tertular HIV, Dok? Ya, intinya kita juga harus aware. Sekarang sudah di Polidalam sudah ada layanan PITC, jadi layanan konsultasi secara mandiri ya. Jadi pasien bisa datang langsung ke Polidalam yang dijaga kerahasiaannya, identitasnya, itu nanti kita jaga kerahasiaannya. Jadi kita melakukan tes darah lebih awal, gitu ya, termasuk deteksi dini. Di mana kalau sudah positif pasti kita lakukan pencegahan supaya tidak jatuh ke AIDS gitu. Baik, kalau untuk pengobatannya HIV, Dok, seperti apa itu, Dok? Untuk pengobatan HIV ini kalau kita sudah positif kita hanya bisa menekan produksi virusnya untuk bertambah lebih berat ya. Jadi untuk jadi hilang virusnya sudah tidak bisa, tapi untuk menekan pertumbuhan virusnya itu kita bisa dengan obat antiretrovirus ya. Itu dengan menghambat atau menekan perkembangan virus sehingga tidak pasien-pasien bisa melakukan aktivitas secara normal dan tidak jatuh ke kondisi AIDS gitu. Jadi bisa dicegah secara dini ya, Dok, Iya, biar tidak terjadi. jadi kita dari layanan Polidalam bisa memberikan layanan terapi untuk pemberian ARV bagi penderita HIV positif. Polidalam itu di lantai 3 lantai ini ya? Iya, Dok, di ya? lantai 3. Di Iya, pojok mungkin Bapak Ibu. di pojok. Jadi kalau untuk mau konsultasi tidak hanya HIV/AIDS ya, mungkin hepatitis B, hepatitis C, itu juga penularannya hampir sama seperti HIV. Itu Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi ke Polidalam. Baik, kalau untuk pencegahan sendiri, Dok, agar tidak terkena HIV/AIDS. Pencegahannya ya abstinens ya. Jadi kita harus melakukan pencegahan, kita harus sadar diri ya. Jadi kita tidak menjauhi orangnya, tapi jauhi virusnya ya. Dengan gaya hidup sehat, terus kita harus berhati-hati, kemudian tidak melakukan pergaulan yang bebas gitu, kemudian tidak menggunakan jarum suntik yang bersama-sama. Kemudian kita juga harus sering-sering melakukan edukasi juga ya ke remaja atau pemuda atau pemudi, anak-anak, siswa-siswi supaya mereka harus tahu penularannya itu bisa berdampak pada kehidupan selanjutnya gitu. Karena kan biasanya kalau yang Iya. remaja atau muda-mudi itu kan suka mengeksplor ya, Dok, ya. Iya, jadi sekarang kita sudah aware untuk penderita usia-usia sekolah. Iya, sekarang anak SD, SMP, SMA itu sudah ada data dari Dinkes itu memang sudah ada yang positif. Apalagi untuk anak kuliah sekarang sudah banyak juga yang diperiksa ternyata hasilnya positif. Gitu. Next slide aja. Iya. Nah, ini pencegahannya mungkin kita harus periksa secara dini, bisa melakukan secara
pribadi ya, deteksi dini dengan cara kalau kita merasa ada perilaku yang berisiko, maka kita bisa langsung screening ke poli dalam ya, lakukan tes HIV segera ya. Apabila kita ada kondisi infeksi seperti infeksi saluran kemih, sifilis, uretris, gonore, lakukan tes HIV segera karena salah satu penanda adanya HIV itu juga infeksi di saluran kemih ya. Kemudian setiap ibu yang hamil sekarang sudah harus di screening HIV-nya termasuk hepatitis B-nya. Ya, jika tes HIV positif, konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan informasi tentang pencegahan atau penularan HIV dan juga supaya tidak berkembang menjadi AIDS. Kalau kita mengenal dengan orang HIV, jangan dikucilkan, Bapak Ibu. Ya, kita enggak apa-apa untuk maksudnya tidak Bergaul menjauhi orangnya, gitu ya, Dok, ya. tapi kita harus menjauhi virusnya ya, tidak perlu takut tertular karena HIV tidak menular dengan jabat tangan ataupun terkena keringatnya. Excellent aja, Dok. Ya, jadi intinya pesan dari ini yaitu jangan mengucilkan dan menjauhi penderita HIV karena mereka membutuhkan bantuan dan dukungan agar bisa melanjutkan hidup lebih baik dan dapat berobat rutin tanpa rasa ragu dan takut. Gitu, stop AIDS, kita peduli AIDS, jadi kita juga berperan untuk menyelamatkan keluarga kita, teman kita dengan tidak menjauhi orangnya. Jadi jauhi penyakitnya bukan Iya. orangnya gitu ya, Dok. Iya, begitu. Terima kasih. Baik, Dokter Adinta, terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap disertai dengan gambar-gambar. Ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang di sini ada yang ingin bertanya atau berbagi informasi, sharing, berbagi pengalaman mungkin terkait HIV/AIDS. Atau mungkin terkait dengan hepatitis, tidak hanya HIV/AIDS, Bapak Ibu, mungkin penyakit-penyakit dalam lainnya. Mumpung ada Dokter Adinta nih, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur yang hadir di sini. Bisa bertanya atau bisa berbagi pengalaman mungkin Bapak Ibu. Waduh, Datang. Ya. Jadi penularan HIV atau AIDS itu juga sama mirip-mirip dengan hepatitis ya. Jadi hepatitis itu ada hepatitis A, B, dan C ya. Kalau hepatitis B dan C itu memang penularannya lebih sering ke transfusi ya, penularan lewat darah dan juga hubungan seksual. Lah itu kadang juga lumayan sering diderita ya. Karena hepatitis B itu penularannya selain lewat darah juga lewat kalau makanan dan minuman enggak, ya jadi hubungan seksual. Nah itu biasanya hepatitis B itu apabila tidak diterapi 30 tahun kemudian bisa terjadi kanker hati, sirosis, sakit kuning ya. Jadi itu semua yang menyebabkan terjadinya perkembangan dari komplikasi hepatitis B. Ya. Jadi jangan takut misalnya ada gejala-gejala seperti ini, aku takut ke dokter gitu Iya. malah. Jadi hepatitis B dan HIV itu memang paling sering infeksi yang tumpang tindih ya. Jadi pemberian antivirusnya juga kadang kita kombinasi antara hepatitis B dan HIV. Gitu. Baik. Dan biasanya mungkin kalau HIV kan karena hepatitis jadi kayak disarankan untuk periksa HIV begitu ya, Dok? Iya. Jadi terutama untuk ibu hamil, sekarang ibu mau melahirkan, biasanya kita screening HIV, hepatitis B, atau pasien-pasien yang mau operasi, terutama operasi yang membutuhkan anestesi, itu juga kita sudah mulai screening HIV dan hepatitis B-nya. Gitu ya. Baik. Baik Bapak Ibu, tidak ada yang mau bertanya atau ada yang ingin? Ada souvenir menarik ya Bapak Ibu, buat Bapak Ibu jika ingin berbagi pengalaman atau bertanya. Mungkin cukup jelas ya, Dok ya. Ya, mungkin cukup jelas ya. Atau Bapak Ibu mau ada yang konsultasi selain hepatitis atau HIV juga bisa. Kalau ingin konsultasi private di ruangan juga bisa ya, Dok ya.
Kita buka layanan dari jam 8 sampai jam 12 tiap hari, hari Senin sampai Jumat di lantai 3 ini. Gitu. Baik, Dokter Adinta. Terima kasih Dokter Adinta atas waktunya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin sambil menunggu antrian di lantai 3 ini, sambil ada informasi yang bisa dibawa ke rumah. Kami akhiri, apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.